maksimal. Ada pihak-pihak yang menilai tuntutan jaksa penuntut umum terlalu rendah terhadap Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ada juga tudingan bahwa tuntutan ini masuk angin. Bagaimana Komisi Kejaksaan mengawasi jaksa penuntut umum dalam perkara ini? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Selamat siang Pak Barita. Selamat siang Mbak Marcelina. Salam sehat. Tadi salam sehat Pak Barita. Sebelum kita break sejenak tadi sudah kami tanyakan jaksa ini diduga atau dituduh masuk angin. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah selama proses pengawasan ini ada temuan-temuan spesifik soal perumusan tuntutan kasus Brigadir J? Ya, Mbak Marcelina, saya kira saya perlu meletakkan dua prinsip dasar dulu ya sebelum berkomentar soal substansi pertanyaan Mbak Marcelina tadi. Pertama, kewenangan untuk melakukan penuntutan itu adalah kekuasaan penuntutan yang diatur di Undang-Undang 11 2021 pasal 1 ayat 1. Dan di dalam ayat pasal 2 disebutkan kekuasaan penuntutan itu dilakukan secara merdeka. Artinya jaksa penuntut umum punya kewenangan penuh, punya dasar kuat untuk melakukan penuntutan ya dengan pertimbangan termasuk strafmatnya apapun dilindungi oleh undang-undang. Lalu yang kedua, yang juga tidak kalah pentingnya adalah proses persidangan ini masih berjalan. Jadi sampai dengan persidangan tuntutan kemarin, minggu depan akan ada pledoi sampai pada putusan, itu harus dilihat sebagai satu kesatuan perkara. Jadi yang punya kewenangan untuk menilai tinggi rendahnya satu tuntutan itu adalah pertimbangan dan putusan majelis hakim. Lalu masuk ke substansi pertanyaannya. Sejak awal, sejak SPDP disampaikan, Komisi Kejaksaan melakukan pengawasan dan pemantauan. Di dalam persidangan pun kami hadir mendengar, mencatat, membuat rekaman untuk memberikan masukan-masukan yang nanti akan berguna bagi rekomendasi komisi terhadap penanganan kasus ini. Sampai dengan kasus penuntutan kemarin, kami lihat dakwaan, pemeriksaan saksi, keterangan ahli, alat-alat bukti, sampai dengan tuntutan telah dilakukan sesuai ketentuan KUHP. Soal strafmat tuntutan ya berapa lamanya, kami melihat itu adalah kewenangan penuh dari kejaksaan yang digariskan dan diatur oleh undang-undang. Jadi tidak ada yang bisa mengintervensi berapa lama ya tinggi atau rendahnya tuntutan kecuali fakta persidangan. Inilah yang diatur dalam pedoman ketentuan peraturan yang berlaku dalam penuntutan. Ada parameter yang jelas kapan seorang harus dituntut berapa lama, karena itu sudah diatur. Jadi pelaksanaan penuntutan strafmatnya itu selain adalah kewenangan penuntutan yang diatur oleh undang-undang, juga adalah bagian dari ketentuan atau pedoman yang diatur di dalam pelaksanaannya. Jadi kalau disebutkan tadi pertanyaannya sampai dengan saat ini kami melihat, memantau bahwa proses persidangan khususnya tugas-tugas kejaksaan telah dilakukan secara profesional dan didukung oleh fakta-fakta persidangan. Sebab itulah dasar tuntutan. Tuntutan itu dasarnya adalah fakta persidangan yang harus dibuktikan ketika dakwaan sudah diajukan. Jadi antara dakwaan, fakta persidangan, dan tuntutan itu adalah satu rangkaian sampai nanti putusannya. Begitu Mbak Marcelina. Oke, Pak Barita melihat respon dari publik, ini kan sebetulnya banyak yang merasa bahwa keadilan publik ini terusik saat seorang justice kolaborator Richard Eliezer justru dituntut hukuman yang lebih tinggi dibandingkan terdakwa lain. Misalnya Putri yang jelas ikut merancang skenario dalam fakta persidangan ini, meminta Ferdi Sambo untuk pakai sarung tangan dan sebagainya. Kalau kita mengutip pernyataan LPSK, ada disparitas antara keadilan yang di dalam ruang persidangan dan keadilan di tengah-tengah publik. Apakah dalam proses penuntutan ini jaksa juga sebetulnya sudah mempertimbangkan faktor keadilan yang dirasakan publik, Pak Barita? Ya, inilah yang saya kira perlu ada kita lihat perspektif ya. Boleh saja ada berbeda perspektif masyarakat, ya perspektif penuntut, ya perspektif dari LPSK sendiri. Ya karena dalam soal penuntutan terhadap RE kemarin itu kan sudah dijelaskan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum peranannya. Lalu
rekomendasi dari LPSK kepada jaksa penuntut umum untuk mempertimbangkan itu, dan itu sudah diakomodir kalau kita baca dan kita ikuti dengan seksama dalam tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Namun kita harus juga mengetahui bahwa nanti keputusan hakimlah yang mempertimbangkan soal justice kolaborator itu ya, terhadap kasus RE ini. Jadi LPSK memberikan rekomendasi, jaksa mengakomodir dalam tuntutannya, hakim mempertimbangkan dalam putusannya. Dan ini juga kemarin Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sudah memberikan penjelasan bahwa korelasi justice kolaboratornya RE itu dimasukkan sebagai faktor yang memeringankan ada dalam perbandingannya dengan FS ya. Ketika FS dituntut seumur hidup dan kemudian RE dituntut 12 tahun, itu adalah perspektif ya yang ada pada kejaksaan, sehingga tidak dibandingkan dengan yang lain. Nah, saya kira ini juga adalah bagian dari kekuasaan penuntutan. Di dalam merumuskan itu, pedoman dan ketentuannya ada, dialog dan diskusi di antara sesama JPU itu juga tentunya berjalan, dan itu yang terjadi di dalam pembacaan tuntutan kemarin. Memang begitulah Mbak Marcelina dinamika pengadilan kita, ada penuntutan, nanti ada pledoi dan ada keputusan. Jadi rangkaian keseluruhannya itulah nanti yang akan dinilai dan dipertimbangkan oleh hakim. Jadi soal JC-nya RE ini akan nanti kita lihat dalam putusan hakim, sebab hakim yang memimpin persidangan, yang menyesuaikan keterangan-keterangan saksi, alat bukti, tuntutan, pembelaan, sampai pada putusan. Jadi ini belum selesai, kita ikutin perkembangannya sampai pada putusan hakim nantinya, Mbak Marcelina. Baik, Pak Barita, menarik tadi Anda katakan ada perspektif, ada dialog di antara jaksa penuntut umum. Artinya jaksa ini kan tidak terlepas juga dari subjektivitas mereka dalam kewenangan penuntutan ya. Bagaimana Anda menilai subjektivitas ini? Apakah bisa dipastikan bahwa tidak ada dugaan pelanggaran etik dalam penuntutan kasus Yosua? Ya, sejauh pengamatan kami, Mbak Marcelina, untuk mengeliminir ya apa yang disebut subjektivitas itu, disitulah dibuat adanya pedoman peraturan. Ya. Pedoman peraturan itulah menjadi norma yang mengikat agar tidak subjektivitas yang muncul. Ya. Memang jaksa punya perasaan, punya emosi, tetapi atas nama negara sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan, dia harus mengenyampingkan perasaan dan emosi, sebab di pundaknya ada penegakan hukum oleh negara. Untuk itulah maka dibuat pedoman ketentuan ya, agar tidak ada unsur-unsur di luar hukum, di luar fakta persidangan, di luar apa yang bisa dibuktikan dalam proses persidangan yang terbuka untuk umum, agar publik dapat melihat penanganannya benar-benar dilakukan secara profesional. Sehingga apa yang disebut tadi ya, istilah masuk angin, dapat kita confirm dengan apa yang terjadi di dalam fakta persidangan sampai pada tuntutan itu. Sehingga dengan demikian, kalau kita masuk ke substansi pertanyaannya, yang penting sekarang harus kita lihat adalah proses persidangan ini masih belum selesai. Kita menunggu putusan pertimbangan hakim untuk melihat itu, dan kita berikan ruang pada peradilan kita yang cukup, sehingga peradilan bisa memutus semuanya dengan berkeadilan. Pandangan atau pendapat boleh saja, tetapi yang jelas kita juga harus melihat keseluruhan ini dengan objektif agar kita bisa mengambil apa yang baik dari proses yang berjalan sekarang, Mbak Marcelina. Oke, terakhir Pak Barita, penegasan apa yang bisa dilakukan oleh Komisi Kejaksaan secara proaktif untuk mengawasi dugaan pelanggaran etik ini, Pak Barita? Ya, yang pertama kami melakukan pemantauan langsung ya. Tim kami hadir di setiap persidangan, mencatat, mendengar, merekam, membuat laporan informasi yang dibicarakan di tingkat komisi tentunya. Lalu yang kedua, kami juga memantau media sejauh mana, tetapi tentunya Komisi Kejaksaan terikat pada peraturan bahwa kami tidak boleh mempengaruhi kemandirian jaksa dalam melakukan penuntutan, sebab penuntutan itu dilakukan secara merdeka, dijamin undang-undang juga. Dan Komisi Kejaksaan juga harus memberikan jaminan ruang
bahwa kejaksaan juga tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Dia merdeka dalam menuntut karena kejaksaan itu bertanggung jawab pada Tuhan, pada negara, dan pada masyarakat dalam melakukan tuntutannya. Dan oleh sebab itu kami juga sekiranya masyarakat menyampaikan ada laporan atau dugaan, kami terbuka untuk menindaklanjuti dan kami pastikan itu ditindaklanjuti. Jadi secara aktif kami melakukan pemantauan, secara pasif kami menerima setiap laporan pengaduan masyarakat menyangkut kinerja dan perilaku jaksa. Sebab itulah tugas yang diatur. Namun kita perlu mencatat bahwa kita juga harus menghormati proses peradilan, proses persidangan yang sementara berjalan. Agar persidangannya kita hargai sebagai wujud dari prinsip negara hukum yang berjalan dengan baik sehingga kita bisa melihat bagaimana nanti putusan dan pertimbangan hakim yang akan kita jadikan dasar untuk melihat perkara ini secara objektif. Baik, terima kasih banyak Pak Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan, sudah bergabung bersama kami memberikan tanggapan bahkan juga klarifikasi soal bentuk-bentuk pengawasan yang sudah dilakukan oleh Komisi Kejaksaan. Terima kasih Pak Barita, salam sehat.